Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara untuk menggambar grafik titik stasioner. Sebelum itu, kita membahas pengertiannya terlebih dahulu. Itu adalah diagram kartesius. Ini adalah Y sama dengan Fx. Jika f aksen x sama dengan 0, maka f a atau fungsi a adalah nilai stasioner dari fungsi fx di x sama dengan a, atau x sama dengan a. Titik a, fungsi a dengan f aksen a sama dengan 0, yang terletak pada grafik fungsi y sama dengan fx disebut titik stasioner. Jadi di sini x adalah sama dengan a dan fa adalah y. Langsung saja kita menuju ke tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk menggambar grafik titik stasioner untuk fx sama dengan y. Jadi jika kita memiliki fungsi y, maka y tersebut sama dengan fx. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ialah menentukan nilai pembuat 0, yaitu mencari titik potong sumbu x dan sumbu y. Jadi fx disama dengankan 0 atau y sama dengan 0. Kemudian untuk mencari titik potong sumbu y, x disama dengankan 0. Tahapan yang kedua ialah menentukan titik stasioner dengan cara fungsi x diturunkan, kemudian disama dengankan 0. Maka akan menghasilkan x, nilai x. Kemudian nilai x yang sudah didapat tadi disubstitusikan ke dalam fungsi x untuk mendapatkan nilai stasioner. Setelah itu, kita menentukan jenis stasionernya. Sama halnya dengan mencari nilai stasioner dengan cara mensubstitusikan x pada fungsi. Namun bedanya, pada jenis stasioner, fungsi x diturunkan sebanyak 2 kali. Setelah itu, kita akan memperoleh hasil. Nah, caranya dengan melihat tabel tersebut. Jika hasilnya 0, berarti bukan titik balik. Jika hasilnya positif, maka titik balik tersebut adalah titik balik minimum. Dan jika hasilnya negatif, maka titik balik maksimum. Tahapan yang ketiga ialah menentukan titik belok dengan cara menurunkan fungsi x sebanyak 2 kali, kemudian disama dengankan 0. Maka akan menghasilkan nilai x. Kemudian nilai x tersebut disubstitusikan kepada fungsi x yang pertama. Untuk lebih mendalami atau mengetahui tahapan-tahapan dalam menggambar grafik titik stasioner, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3. Tahapan pertama yaitu menentukan nilai pembuat 0 dengan cara mencari titik potong sumbu x dengan menyamadengankan y sama dengan 0. Maka akan diperoleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Selanjutnya ialah mencari titik potong sumbu y dengan cara x sama dengan 0. Jadi 0 tadi dimasukkan ke dalam fungsi y. Maka diperoleh titik potong sumbu y yaitu 0,0. Tahapan yang selanjutnya ialah menentukan titik stasionernya, yaitu dengan cara
menurunkan fungsi X sebanyak 1 kali, kemudian menyamadengankannya dengan 0. Maka hasilnya ialah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Setelah itu kita mencari nilai stasionernya, yaitu fungsi fx 3x kuadrat min x pangkat 3. X-nya diganti dengan angka 0 dan angka 2 yang telah kita peroleh tadi. Diperoleh nilai stasioner yaitu 0,0 dan 2,4. Selanjutnya kita menentukan jenis stasionernya, yaitu dengan menurunkan fungsi X sebanyak 2 kali. Dari 3x kuadrat menjadi x pangkat 3, kemudian di turunan pertama menjadi 6x min 3x kuadrat, dan turunan yang kedua ialah 6 min 6x. Kita menggunakan 6 min 6x. Tadi kita memiliki x yaitu 0 dan 2. Kemudian kita mensubstitusikannya ke dalam fungsi X yang sudah diturunkan 2 kali. Maka ketika X-nya sama dengan 0, maka hasilnya 6. Dan ketika X-nya sama dengan 2, hasilnya min 6. Jadi kesimpulannya, titik 0,0 adalah titik balik minimum. Dan 2,4 adalah titik balik maksimum. Kita menginjak tahap yang selanjutnya, yaitu menentukan titik belok. Sama dengan menentukan jenis stasioner, yaitu menggunakan fungsi X yang sudah diturunkan 2 kali, yaitu 6 min 6X. Tapi bedanya, ini tidak disubstitusikan, tapi disamadengankan 0. Maka 6 min 6X sama dengan 0, menghasilkan X sama dengan 1. Setelah itu, untuk menentukan titik beloknya, kita mensubstitusikan X ke dalam fungsi fx yang pertama, yaitu 3x kuadrat min x pangkat 3. Maka akan diperoleh hasil 2. Jadi nilai titik belok dari fungsi tersebut ialah 1,2. Ialah menggambarkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi kepada grafik. Jadi kita kan sudah mendapatkan titik potong sumbu X. Yaitu 0,0 dan 3,0. Kita juga mendapatkan titik potong sumbu Y, yaitu 0,0. Yang ketiga, kita juga mendapatkan nilai stasionernya, yaitu 0,0 dan 2,4. 0,0 ialah titik balik minimumnya, dan 2,4 adalah titik balik maksimumnya. Dan yang terakhir kita juga mendapatkan titik belok, yaitu 1,2. Yang pertama kita masukkan ialah titik potong sumbu X, yaitu 0,0. 0,0 berada di sini, kita beri tanda. Kemudian titik potong sumbu X yang kedua adalah 3,0. Kemudian kita gambar titik potong sumbu Y, yaitu 0,0. Sama dengan yang ada di sini, yaitu titik potong sumbu X. Kemudian kita gambar nilai stasionernya, yaitu 0,0. Sama juga di sini. Terus yang kedua adalah 2,4. 2,4 berarti di sini. Dan terakhir adalah titik beloknya, yaitu 1,2.
Nah, setelah itu kita tarik garis. Kita menarik garis dari atas, dari sebelah kiri. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3. Tahapan-tahapan menggambar grafik titik stasioner, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu Y sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Sama dengan contoh soal yang pertama, kita menggunakan tahap yang pertama, yaitu menentukan nilai pembuat 0 atau titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dengan cara Y disama dengankan 0, atau fx sama dengan 0, yaitu x pangkat 4 min 4x pangkat 3 sama dengan 0, maka akan diperoleh x sama dengan 0 dan x pangkat 4. Jadi, titik potong sumbu X yaitu 0,0 dan 4,0. Kemudian kita mencari titik potong sumbu Y dengan cara X sama dengan 0. X tadi dimasukkan ke dalam X pangkat 4 dan min X pangkat 3, yaitu 0 pangkat 4 min 4 kali 0 pangkat 3, yaitu Y sama dengan 0. Maka titik potong sumbu Y ialah 0,0. Menginjak tahap yang selanjutnya, yaitu menentukan titik stasioner. Sama dengan contoh soal yang pertama, kita harus menurunkan fungsi fx sebanyak 1 kali. Kemudian kita sama dengankan 0. Menjadi 4x pangkat 3 min 12x kuadrat. Kemudian kita memperoleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari nilai stasionernya. Menggunakan fungsi X yang pertama, yaitu X pangkat 4 min 4X pangkat 3. Kemudian mensubstitusikan X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 ke dalam fungsi yang pertama. Diperoleh 0 ketika X-nya sama dengan 0 dan memperoleh min 27 ketika X-nya sama dengan 3. Jadi nilai stasioner pada fungsi ini adalah 0,0 dan 3, min 27. Tahap selanjutnya ialah menentukan jenis stasioner, yaitu dengan menurunkan fungsi fx sebanyak 2 kali. Dari x pangkat 4 min 4x pangkat 3 diturunkan yang pertama, yaitu 4x pangkat 3 menjadi min 12x kuadrat. Dan turunan yang kedua adalah 12x kuadrat min 24x. Kita menggunakan fungsi x yang diturunkan 2 kali, yaitu 12x kuadrat min 24x. Kemudian kita mensubstitusikan 0 dan menghasilkan angka 0 dan mensubstitusikan 3, mendapatkan 36. Jadi kesimpulannya, titik atau nilai stasioner 0,0 merupakan bukan titik balik, sedangkan 3, min 27 merupakan titik balik minimum. Jadi kurva pada fungsi tersebut akan berbentuk V. Tahap yang ketiga, yaitu menentukan titik belok. Sama dengan jenis stasioner, kita menggunakan fungsi X yang diturunkan 2 kali, yaitu 12x kuadrat min 24x. Kemudian kita sama dengankan 0. Maka akan memperoleh X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai X, kita mensubstitusikannya ke dalam fungsi X yang pertama, yaitu X pangkat 4 dan min 4X pangkat 3. Ketika X-nya sama dengan 0, maka hasil Y-nya ialah 0. Dan ketika
X-nya sama dengan 2, maka Y-nya adalah min 16. Jadi, titik belok dari fungsi tersebut ialah 2, min 16. Tahap selanjutnya ialah menggambarkan titik-titik yang sudah didapat pada grafik. Yang pertama kita tadi mendapatkan titik potong sumbu X, yaitu 0,0 dan 4,0. Selanjutnya kita mendapatkan titik potong sumbu Y, yaitu 0,0 dan titik atau nilai stasionernya yaitu 0,0 dan 3,-27. Yang 0,0 merupakan bukan titik balik. Jadi nanti grafik dari persamaan ini adalah berbentuk V. Yang kemudian 3,-27 ialah titik balik minimum. Dan yang terakhir kita mendapatkan titik belok, yaitu 0,0 dan 2,-16. Selanjutnya kita meletakkan titik-titik tersebut ke dalam grafik. Yang pertama ialah titik potong sumbu X, yaitu 0,0 dan 4,0. Yang kedua adalah titik potong sumbu Y, yaitu 0,0 sama dengan titik potong sumbu X-nya. Yang selanjutnya adalah nilai stasioner, yaitu 0,0. Tapi karena dia bukan titik balik, jadi tidak ada grafik yang ke atas, semuanya ke bawah. Selanjutnya 3,-27. Di sini kita pada grafiknya menggunakan kelipatan 3. Jadi 3,-27 berada di bawah. Sini. Dan yang terakhir adalah titik beloknya, yaitu 0,0 dan 2,-16. Karena di sini tidak ada -16, jadi kita kira-kira karena di sini 15 berarti kurang lebih -16 ada di sini. Selanjutnya kita tarik garis. Mulai dari sebelah sini. Jadi kurang lebih ini adalah gambar grafik dari persamaan Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3. Nah, itu tadi adalah cara-cara atau tahapan-tahapan untuk menggambar grafik titik stasioner. Nah, langkah selanjutnya agar kamu lebih memahami tentang tahapan atau cara-cara menggambar grafik stasioner ialah berlatih. Coba kerjakan latihan 1-5 untuk melatih apakah kamu sudah paham mengenai menggambar grafik titik stasioner. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.